bersama saya Heinze ini kali ketiga kayaknya ya. 2 kali di Travelo. Ini kali pertama saya di sini. 2 kali saya datang sendiri. Yang kedua saya datang sama teman saya, tim Alpha. Yang ketiga saya datang dengan istri saya. Haleluya. Saya selalu katakan bahwa istri saya paling cantik sedunia. Ya betul kan? Iya, satu-satunya, the only one that I have. Ya, oke. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana melepaskan kuasa kerajaan melalui perkataan. Melepaskan kuasa kerajaan melalui perkataan. Coba kita lihat bersama Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang menerima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat kita dan Raja kita, maka kita punya kuasa. Amin. Kita punya kuasa. Ini janji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini dalam bahasa Yunani disebut exousia. Exousia itu adalah kuasa atau hak. Sebenarnya hak ini hanya dimiliki oleh Yesus. Ya, kuasa yang hanya dimiliki oleh Yesus diberikan kepada anak-anaknya. Artinya kita semua telah menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Ya, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi warga negara kerajaan Allah, kita dipindahkan dari kegelapan kepada cahaya yang ajaib, dan ini merupakan identitas kita bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Ini dulu yang harus kita sadari, bahwa kita memiliki identitas rohani yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Pemerintah, tadi Pak Arifin berkata tentang pemerintahan kerajaan Allah. Ya, kita ada di bawah, kita di cover oleh pemerintahan kerajaan Allah. Kita hidup dalam covering pemerintahan kerajaan Allah, dan Yesus adalah Raja kita. Amin. Nah, identitas kita ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak sadar bahwa identitas dirinya ketika dia percaya kepada Yesus adalah anak-anak Allah, warga kerajaan Allah, sehingga dia bersikap, berlaku tidak seperti selayaknya seorang warga kerajaan Allah. Banyak yang tidak sadar, banyak yang percaya saya bertobat, saya hanya jadi orang Kristen, kekristenan, sehingga saya hanya wajib untuk melakukan kegiatan-kegiatan liturgi keagamaan, ya kan? Karena hanya menjadi orang Kristen. Kristen seharusnya bukan suatu bentuk keagamaan, tapi Kristen ini merupakan suatu bentuk gaya hidup. Tetapi kekristenan telah melembaga menjadi suatu bentuk keagamaan, sehingga ya, kalau tidak datang gereja hari Minggu karena sesuatu hal, rasanya berdosa. Kalau tidak berdoa tiap hari, rasanya berdosa. Kalau tidak baca Alkitab tiap hari, rasanya berdosa. Ada suatu tuduhan, ada suatu ikatan di situ. Padahal kita bebas untuk bertemu kapan saja, di mana saja, always. Sorry, bukan merek tertentu. Kapan saja kita bisa bertemu Tuhan. Nah,
Tapi bukan berarti kita mengabaikan persekutuan dengan umat Tuhan seperti ini. Ini suatu hal yang luar biasa. Tetapi bukan karena sesuatu bentuk liturgi. Tapi di sini kita merayakan Raja kita. Amin. Kita merayakan siapa Yesus itu sebenarnya. Dialah Raja yang layak kita sembah. Dialah Raja yang layak kita puja. Identitas ini yang harus kita tahu. Identitas ini yang harus kita miliki dan kita mengerti. Kapan saja kita bisa bertemu Sang Raja. Tidak harus melalui, ya maaf saya pakai jubah seperti ini. Karena ini simple, asik gitu ya. Ya simplicity saja ya, simple. Ya harus malas pakai dasi saudara. Pakai jas. Ya, karena itu bukan bentuk budaya kita sebenarnya. Iya kan, budaya kita sebenarnya sarung, batik, ya. Tapi tidak mengapa. Tapi yang penting di sini bukan jubahnya, tapi isinya. Isinya siapa? Anak Allah, warga kerajaan Allah. Amin. Nah, identitas ini yang kita harus miliki benar-benar. Kenapa? Ketika kita kembali dalam kitab Kejadian pasal 1, ya, bahwa kerajaan Allah itu bermula pada diri Allah sendiri. Dialah sang kepala. Beresit pada permulaannya. Beresit ini ada kaitannya dengan kata ros, kepala. Permulaan dari segala sesuatu, permulaan daripada kerajaan Allah adalah Allah sendiri. Ya, lalu kemudian ya dalam Kejadian 1 ayat 1 di situ dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari di sini. Seringkali kita berdebat soal kapan dinosaurus muncul. Berapa umur bumi ini? Betul kan? Tapi Alkitab tidak memberikan jawaban. Padahal Alkitab sumber pengetahuan. Ternyata dalam Kejadian pasal 1 itu ada 3 hal yang bisa kita pelajari di situ. Yang pertama, bahwa Allah itu berada pada permulaan segala sesuatu. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Dia berada pada permulaan segala sesuatu dan melalui dia sendirilah segala sesuatu itu terjadi. Dan segala sesuatu terjadi karena siapa? Karena anaknya. Ibrani katakan, karena Yesus, maka segala sesuatu diciptakan. Jadi semuanya bermula pada diri Allah. Yang kedua, bahwa penciptaan adalah suatu penyingkapan yang rapi akan pikiran dan tujuan-tujuan Allah. Ya, bahwa di situ penciptaan merupakan progresi selangkah demi selangkah, hari demi hari tentang penciptaan. Kenapa manusia tidak diciptakan pada hari yang pertama? Kenapa harus hari yang ke-6? Jadi kan pertanyaan. Seharusnya kan manusia diciptakan dulu. Baru segala sesuatu diciptakan. Karena Tuhan tahu manusia itu butuh makan. Makanya disiapkan dulu. Satu-satu manusia itu butuh terang. Disiapkan dulu. Baru manusia diciptakan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Jadi kita hanya percaya dan berharap bahwa Raja di atas segala raja telah menyediakan bagi kita segala sesuatu yang kita perlukan. Dialah sumber itu. Jadi penciptaan itu merupakan progres langkah demi langkah. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani kita. Begitu juga dengan pertumbuhan jasmani kita. Tidak serta-merta kita keluar langsung tiba-tiba bakumis, bajanggot, toh. Ada proses. Tidak serta-merta kita percaya Yesus langsung tiba-tiba jadi pengkhotbah. Ada proses pertumbuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan. Nah, jadi
sehari selangkah demi selangkah ini itu yang ditandai dengan sequel 6 hari itu. Dan pada hari terakhir ternyata semuanya itu baik adanya. Nah, jadi kalau kita bertanya kapan fosil-fosil itu, kenapa fosil ini, kenapa dinosaurus, berapa umur bumi, itu sebenarnya tidak seperti itu. Ya, tujuan kitab Kejadian itu hanya menceritakan bahwa Allah menciptakan manusia dan berjanji kepada manusia dan memberikan kuasa menjadikan manusia itu menjadi wakil Allah di muka bumi. Sampai situ. Tidak berbicara soal yang lain. Ya. Apakah bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Tidak. Karena memang Alkitab bukan kitab pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya, maksud saya ilmu pengetahuan. Tapi di dalam Alkitab berisi banyak pengetahuan Allah. Nah, jadi yang ketiga, bahwa penciptaan merupakan pernyataan moral Allah di situ atas apa yang telah Dia kerjakan. Jadi ketika Dia penciptaan hari pertama, Allah melihat itu baik. Jadi sebenarnya bumi ini, dunia ini diciptakan baik adanya. Dan moralitas Allah dicurahkan di sini. Saya terlalu banyak goyang ya. Moralitas Allah dicurahkan di sini. Nah, ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafas kehidupan di dalam diri manusia. Nefes cair itu menghembuskan nafas kehidupan, itu berbicara dua hal di situ. Bahwa pengetahuan akan Allah telah diberikan kepada manusia. Yang kedua, pengertian moral etis telah diberikan juga kepada manusia. Sehingga manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia bisa membedakan siapa Tuhan dan bukan Tuhan. Iya kan? Bahkan orang berdosa pun, tukang mabuk pun tahu. Penjahat pun tahu kalau dia telah melakukan hal yang kurang bermoral, tidak etis, tidak takut akan Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama dengan prinsip keserupaan. Serupa dengan siapa? Dengan Dia. Iya kan? Prinsip keserupaan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Prinsip keserupaan. Dan kemudian dilanjutkan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 di sini, supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaan. Jadi ada dua prinsip di sini. Yang pertama prinsip keserupaan, dan yang kedua prinsip berkuasa. Bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada manusia sejak dari awal. Sejak manusia diciptakan untuk apa? Untuk mengelola ciptaannya, bukan untuk berkuasa atas sesamanya. Sekali lagi, ya, Tuhan memberikan prinsip kepada manusia, dua prinsip penciptaan. Yang pertama, keserupaan. Kita ini serupa, segambar dengan Sang Pencipta. Mazmur pasal 8 menegaskan hal itu juga. Yang kedua, prinsip berkuasa. Nah, dalam prinsip berkuasa ini berkaitan erat dengan the kingdom. Bahwa kita ada di dalam kingdom, kuasa Allah. Nah, lalu kemudian Adam ketika itu diberikan tugas dari Tuhan untuk memberi nama binatang-binatang. Adam punya kuasa, betul. Keserupaan dengan Sang Pencipta Allah. Nah, ketika Adam melihat binatang-binatang ini, dia melihat tidak ada yang serupa dengan dia. Oke? Tapi dia memberi nama. Dan firman Tuhan katakan seperti nama itulah, seperti nama yang diberikan oleh Adam,
itulah yang menjadi nama binatang itu, atau Shem binatang itu, bentuk binatang itu. Ketika Adam memberi nama, binatang tidak protes. Kenapa? Karena Adam sedang memperkatakan kuasa, sedang melepaskan kuasa itu. Adam sedang melepaskan otoritas yang Tuhan berikan kepada dia, kepada binatang-binatang itu. Menamakan, ini tidak gampang. Menamakan berarti Adam harus menyesuaikan apa yang Tuhan mau kepada binatang-binatang itu. Ya. Nah, setelah itu yang terjadi, Hawa kemudian dibentuk, dan lalu kemudian pasal 3 tragedi terjadi. Kita belajar dari awal. Pasal 3 tragedi terjadi. Di situ Adam dan Hawa jatuh. Karena apa? Karena bujuk rayu si iblis. Dan disinilah terjadi pertukaran. Iblis mengambil kuasa daripada Adam, sehingga manusia tidak berada lagi di bawah kingdom, otoritas ilahi Allah, tetapi berada di bawah kuasa si jahat. Apa yang terjadi pada waktu itu? Manusia melepaskan penyerahannya kepada Tuhan dan kemudian mengabdi kepada si jahat. Tandanya salah satunya adalah mulai muncul saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa gara-gara wanita ini, ya kan? Hawa menyalahkan si ular. Lalu terjadi di situ proses dari generasi kepada generasi. Tapi ingat, Kejadian 3 juga di situ telah menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Ya, keturunanmu akan menginjak kepala si ular itu. Itu merupakan proto evangelium, Injil yang pertama dinyatakan. Jadi kita bersyukur bahwa sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu ini berbicara soal bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan manusia dan manusia hidup di dalam kerajaan Allah dari awal. Injil kerajaan ini sudah dinyatakan, bukan baru sekarang ini, tetapi dari awal. Dan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dibebaskan di Gunung Sinai. Tuhan menyatakan diri kepada mereka, dan Tuhan membuat Bani Israel ini menjadi satu bangsa, dan Tuhan menjadi raja mereka. Inilah perjalanan kerajaan itu, saudara. Tetapi kemudian dalam perjalanan ini Musa dan Yosua, lalu kemudian orang Israel memberontak, minta raja. Raja apa? Raja manusia. Raja manusia. Mereka menolak pemerintahan Allah atas hidup mereka. Mereka mau pemerintahan manusia. Sehingga peraturan demi peraturan dibuat, pajak demi pajak dibuat, dan semuanya. Tapi pada satu waktu Yesus datang ke dalam dunia. Kita sudah memperingati kematian kebangkitan. Ketika kematian dan kebangkitan, Yesus merebut kembali kuasa itu dari iblis. Sehingga Matius 28 dikatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Aku telah merebut kuasa daripada iblis. Ini perjalanan itu, saudara. Ini perjalanan kerajaan Allah itu di muka bumi ini. Yesus kembali untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apakah kerajaan Allah sudah ditegakkan? Sudah dan belum. Sudah, Yesus datang menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi nanti penggenapannya ketika Yesus datang kembali. Sehingga ayat ini muncul. Yohanes berkata, kalau kamu menerima Yesus, maka kamu diberikan kuasa untuk jadi anak Allah.
kuasa itu dikembalikan. Jadi keselamatan itu bukan berbicara kita masuk surga. Karena di surga bukan tempatnya manusia. Surga itu tempatnya Allah. Kita ada di mana dalam kehidupan yang kekal, kerajaan Allah yang kekal itu. Jadi banyak orang Kristen, ya pendeta-pendeta cenderung berkata bahwa kalau kamu selamat masuk surga, mati masuk surga. Dalam kingdom theology, nah ini dia. Keselamatan itu berbicara apa? Keselamatan itu berbicara kita dikembalikan kepada tujuan awal penciptaan manusia. Tujuan awal penciptaan manusia tadi ada dua apa? Keserupaan dan berkuasa. Memang kita akan menuju kepada kehidupan kekal, tetapi keselamatan itu berbicara tentang kita ini dikembalikan kepada tujuan awal. Makanya Yohanes 1 berkata, kamu akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, kembali kepada awal penciptaan manusia. Berarti ketika kita diselamatkan, kita harus bertumbuh dalam proses keserupaan kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kita harus mempraktekkan kuasa itu. Amin. Kuasa itu sudah ada di dalam kita. Tadi Pak Arif mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di dalam kita. Cuma kita kurang menyadarinya. Kita tidak sadar identitas diri kita. Saya selalu bertanya begini, Yesus ada di mana? Yesus ada di mana sekarang? Ya, di surga. Ya, tapi Yesus ada di mana sekarang? Ketika kita percaya terima Yesus, Yesus ada di mana? Hah? Di hati kita. Yesus di hati. Tiada suka, tiada sedih. Yesus di hati, oh Yesus di hati. Tiada suka, senang selamanya. Sang Raja itu ada di dalam hidup kita. Yohanes 15 berkata, kamu di dalam aku di dalam kamu. Yesus ada di mana? Raja itu ada di mana? Berarti pemerintahan Allah itu ada di mana? Dalam kita. Dan kita harus berproses sesuai dengan tujuan awal penciptaan kita manusia ini. Keserupaan dengan Allah, Kristus Yesus. Ada yang berkata bahwa manusia itu imago Dei. Imago Dei itu Yesus Kristus, bukan manusia. Kita ini berproses ke sana, menuju kepada keserupaan dengan Yesus. Jadi hidup kita ini sekarang yang ada di muka bumi ini sedang berproses ke sini. Kepada siapa? Kepada Yesus. Apa yang diproses? Apa yang diproses? Kerajaan Allah itu berbicara tentang budaya. Budaya kerajaan Allah. Amanat Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kejadian 27, beranak cuculah bertambah banyak penuhi bumi. Ini merupakan proses maksud abadi Allah, ya, atau original intention, tujuan Allah sebenarnya kepada kita untuk apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan apa? Taklukkan. Kita diberi proses ini, saudara. Ya, karakter kita, apalagi kehidupan kita, iman kita, itu lagi diproses ke sana. Dan Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Dalam terjemahan yang lain, manusia bukan menajamkan, manusia belajar dari manusia lainnya.
original intention ini beranak cucu ini bukan berarti hanya sebatas kita melahirkan anak-anak kita secara jasmani, tetapi juga melahirkan anak-anak rohani yang kemudian dididik beranak cucu, bertambah banyak, proses keserupaan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk generasi-generasi di bawah kita. Ini harus terjadi, saudara. Siapa yang menjadi teladan kita? Yesus. Generasi meneladani kita. Kita ini semua harus menjadi teladan bagi generasi. Karena itu kita harus berproses bersama-sama menuju kepada keserupaan dengan Yesus. Kita harus bersama-sama, saudara. Dalam satu komunitas ini, karena kita adalah warga negara kerajaan Allah, kita harus berproses bersama-sama dari generasi kepada generasi. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara jadi teladan, generasi meneladani kita. Wow, bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Ya kan? Mereka bisa melihat ada Yesus di dalam hidup. Orang tua saya luar biasa. Dan mereka akan menjadi terang bagi generasi mereka. Beranak cucu bertambah banyak penuh hidup. Bayangkan ketika manusia jatuh dalam dosa, bumi dikuasai oleh kegelapan. Bagaimana kita bisa menghalau kegelapan? Seandainya dalam ruangan ini semua lampu dipadamkan, apa yang terjadi? Gelap. Apa pengertian gelap? Apa pengertian gelap? Ya, apa pengertian gelap? Ya, gelap adalah karena ketiadaan terang. Ya kan? Kegelapan itu karena ketiadaan terang. Jadi ketika kita memancarkan terang, generasi kita memancarkan terang, dan seluruh bumi di mana kerajaan-kerajaan Allah di situ dinyatakan semuanya memancarkan terang, kegelapan akan hilang. Tapi salahnya banyak orang Kristen yang tidak sadar tentang hal ini. Nah, berpuasa, kita lihat sebentar. Exousia itu kemudian Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Coba lihat di 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi dari kuasa. Ingat bahwa kita sudah diberikan kuasa. Kuasa apa? Kerajaan Allah. Kita mewarisi otoritas ilahi kerajaan Allah. Kenapa? Karena Sang Raja ada di dalam kita. Kita ada di dalam Sang Raja. Kita harus menggenapi ini. Jangan hanya Sang Raja di dalam kita, baru kita tidak ada di dalam Sang Raja. Ya, kuasa itu akan bekerja kalau Sang Raja ada di dalam kita, kita hidup di dalam Sang Raja. Baru kuasa itu bekerja. Nah, di sini dikatakan sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, saya kembali lagi bahwa manusia telah kehilangan kuasa itu. Tetapi Yesus mengembalikan kuasa itu. Lalu Kisah Para Rasul 1, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa di sini?
Di dalam 1 Korintus ini kuasa itu dalam bahasa Yunani dunamos. Dunamos. Oh, dia goyang. Ada sering bepergian pakai ini saudara, jadi oh boleh. Cek. Nah, dunamos ini begini saudara. Kuasa ini dalam 1 Korintus 4 di sini ayat 20, kuasa itu adalah dunamos. Dunamos itu bisa memiliki dua arti, dinamit dan dinamo. Kuasa yang meledakkan dan kuasa yang dinamo apa itu? Yang menggerakkan. Ya, meledakkan, terjadi terobosan-terobosan, tetapi ada kuasa yang menggerakkan di situ. Ya, dan Tuhan memberikan ini kepada kita. Kita meledakkan kuasa kegelapan, ya, dan kemudian kita menggerakkan umat Allah masuk dalam kerajaan Allah. Dua hal ini. Nah, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita memiliki kuasa ini. Kuasa dunamos ini erat kaitannya dengan exousia. Apa itu? Bahwa begini, kalau Yesus punya kuasa, kita punya kuasa. Kalau Yesus bisa dari kampung masuk kampung, keluar kampung, kota masuk kota, keluar kota, apa yang Yesus lakukan? Menyembuhkan orang, melakukan mujizat, mengusir setan, membangkitkan orang mati, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berarti kalau Yesus bisa bikin itu, kita juga bisa bikin. Kita juga bisa berdoa bagi orang yang sakit sembuh, usir setan, membangkitkan orang mati. Iya kan? Melakukan mujizat-mujizat. Kuasa yang sama yang Yesus miliki. Yohanes 14 berkata, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Kita harus mengerti dulu di sini ini bahwa kuasa itu berbicara bahwa apa yang Yesus miliki itu diberikan juga kepada kita, orang percaya. Jadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara ada kuasa. Karena itu berkata pergi. Yesus bilang apa? Pergi. Di gereja kita diperlengkapi. Train. Bulan ini kita bicara train. Kita diperlengkapi. Kita menemukan karunia-karunia kita. Kita menemukan kemampuan skill kita. Kita diperlengkapi di sini. Untuk apa? Pergi. Untuk apa? Mempraktekkan kuasa kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan jadi garam dan terang dunia. Betul kan? Kalau garam semuanya berkumpul di sini, bukan asin lagi, pahit. Makanya banyak yang kepahitan dalam gereja. Kalau terang semuanya berkumpul dalam gereja, apa yang terjadi? Panas. Makanya banyak dalam gereja panas hati. Jadi harus pergi keluar. Kita diperlengkapi. Ini merupakan perlengkapan kita. Tuhan itu tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika Yesus masih ada dalam dunia ini, Dia panggil muridnya berdua, mereka diperlengkapi dan Dia diutus pergi. Lalu mereka kembali lagi kepada Yesus, Guru, mujizat terjadi luar biasa begini. Dan Yesus bilang apa? Dalam Lukas 10, aku telah melihat iblis jatuh. Dan pada waktu itu Yesus bersuka cita dengan murid-muridnya. Yesus beragalealeo roha. Itu menari, spins, dance. Spins itu menari putar-putar. Itu menari orang Timur Tengah seperti itu. Dia bersuka cita.
Kalau kita mau mempraktekkan itu. Tapi masalahnya sekarang banyak orang Kristen pilih aku Tuhan atau utuslah Dia. Saudara, kuasa itu harus dipraktekkan di mana? Di marketplace, di tempat saudara berada. Pergi jadikanlah bangsa-mu ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai saudara yang pergi ke ujung bumi. Katanya ujung bumi itu di Papua. Iya. Tetapi konteks ujung bumi kita adalah tempat terjauh kita pergi. Di mana tempat terjauh kita pergi? Pasar, ibu rumah tangga, kantor, sekolah, tempat terjauh kita pergi sehari-hari. Iya, di situlah kita praktek. Nah, bagaimana cara prakteknya? Berkata-kata. Saudara, jangan, ya ini, kita harus hidup dalam kerajaan Allah. Kita harus mempraktekkan kerajaan Allah ada dalam kita. Jangan hanya sekedar kata-kata, karena nanti kata-katanya bisa jadi hoax. Tadi Pak Arifin bilang gagal paham tentang kerajaan Allah. Kita harus hidup di kerajaan Allah, sehingga ketika kita memberikan kesaksian bagi orang lain, bukan berita hoax. Karena banyak orang menganggap sekarang kerajaan Allah itu menjadi kerajaan dirinya sendiri. Paham maksud saya? Paham? Oh, kita hidup dalam kerajaan Allah, tetapi tidak tunduk pada kehendak Tuhan. Dalam pelayanan merasa dirinya yang raja, bukan sang raja yang sebenarnya. Prinsip kerajaan adalah orang yang mau jadi utama harus apa? Harus apa? Harus apa? Merendahkan diri dan melayani orang lain. Prinsip Yesus sang raja, melayani. Kalau kamu mau jadi yang utama, layani dulu di belakang. Amin. Tuhan, siapa yang jadi sebelah kiri, di sebelah kirimu, di sebelah kananmu? Yang mau jadi terbesar harus jadi terkecil lebih dulu. Ini prinsip kerajaan Allah. Nah, ketika kita mulai belajar di sini, jadi ayat ini di 1 Korintus 4 ayat 20 ini, ayat ini menekankannya sedikit lagi, bahwa kita jangan sembarang untuk berkata-kata, ya, karena kita ini punya kuasa. Kuasa itu dilepaskan lewat apa? Kata-kata kan. Perintah otoritas itu, kalau kita punya otoritas, kita bisa memerintah lewat apa? Perkataan kita. Jadi jangan main-main dengan kata-kata warga negara kerajaan Allah. Jangan main-main. Apa yang kamu ucapkan itu berkuasa. Kalau orang dunia bilang bertuah. Ya, bertuah. Kalau kamu melepaskan berkat, maka akan diberkati. Kalau kamu melepaskan kutuk, maka orang itu akan kena kutuk. Oleh perkataan kita bisa menerima kehidupan. Oleh perkataan kita bisa menerima kematian kekal. Nah, ayat ini juga menyatakan agar kita ini tidak menciptakan berita hoax tentang kerajaan Allah. Ya. Oh, kalau kamu percaya Yesus, kamu diberkati. Ayo dong ikut ke gereja. Di gerejaku semua orang diberkati. Kaya raya punya. Ini berita hoax. Berita yang sebenarnya, ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib.
Berkat itu belakangan itu mengikuti kita. Ya, tapi berita yang utama dalam kerajaan Allah, sangkal diri, pikul salib. Jadi kalau ada yang masuk gereja hanya mengharapkan berkat, mulai hari ini bertobat. Ya. Kalau jangan takut. Kejadian 1 ayat 20, coba ayat 27. Coba di situ lihat. Ayat 28. Lihat sini kejadian sudah, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman apa? Beranak cucu. Jadi sebelum beranak cucu, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah ya, karena kita punya raja, sumber dari segala sesuatu. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah pusat sebab segala sesuatu ini ada. Jangan takut. Ayat ini kita sebenarnya kurang sadar. Ya, kita maunya percaya Yesus supaya dapat berkat. Tenang saudara. Lakukan. Bahkan sebelum kita melakukan, kita diberkati Tuhan. Amin. Berkat itu bukan soal materi melulu. Ya. Oke. Nah, jangan sok tak dengan berita kerajaan Allah. Jangan sok tahu, sok tak, ya, dengan berita kerajaan Allah. Nah, coba kita pelajari bahwa Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus yang penuh dengan manifestasi kuasa karunia, namun masih salah memahami tentang berita kerajaan ini. Karena itu kita harus sadar bahwa kita punya kuasa. Kuasa itu dilepaskan melalui perkataan kita. Jadi, yang pertama, sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita punya kuasa. Amin. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Jangan hanya didiamkan, tapi biarkan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Istilah Pentakosta adalah memenuhi kehidupan kita. Ya, nanti Roh Kudus akan menggerakkan kita dan kemudian bebaskan kuasa Roh Kudus bermanifestasi melalui kehidupan kita. Mau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus, bersekutu bersama Roh Kudus. Yang ketiga, jaga perkataan. Ya, biarlah perkataan kita sepenuhnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Jangan kata-katakan sembarangan. Gosip semakin digosok. Di gereja tempat gosip banyak terjadi di gereja. Saya percaya di tempat ini tidak ada. Karena kita warga negara kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya gosip. Ya, yang ada adalah memperkatakan iman, memperkatakan firman, berbicara yang baik, yang benar, yang manis. Ya. Nah, yang keempat, mari selalu menggunakan kata-kata yang memberkati, yang penuh dengan otoritas. Ya, gunakan kata-kata kita untuk menjadi berkat bagi orang. Jangan suka menyakiti hati orang. Kalau saudara menjadi berkat bagi banyak orang, mereka akan melihat ada terang, ada Yesus Sang Raja dalam kehidupan. Amin. Nah, kita harus sadar. Oke, ayat terakhir, Lukas 24 ayat 19. Lukas 24 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi
yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Kalau ditanya misalnya, apakah yang terjadi dengan Heinze? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Heinze? Orang Makassar, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Apakah yang terjadi dengan Jonathan Anton? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Jonathan Anton di Manado? Dia seorang nabi, dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Apakah yang terjadi dengan Ibu Freli? Ayat ini bisa berbicara. Orang bisa mengakui. Apakah yang terjadi dengan jemaat Roh Manado? Oh, mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka nabi-nabi Tuhan. Mereka berkuasa dalam pekerjaan. Mereka berkuasa dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan biarlah ini terjadi untuk Roh Manado, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan untuk seluruh roh yang ada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Himatakala masyika takara yara masyika. Hikakakaya ratakara masyika yaraya. Himatakara masyiki kakakaya ratakara rara masokaka. Hikakakaya rara masyiki. Mari beberapa saat ini saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang mendapatkan karunia bahasa lidah, mari kita berkarunia, karena ini merupakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Himata karabasyiki araya, ikakakakaya rata kararamasyika. Mari yang belum minta kuasa Roh Kudus penuhi, mari minta Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi kehidupan kita. Himata karabasyiki ara, ikakakia rata kararamasoki kakayara. Imata karabashika ya rabaya rabashiki ya raya rabashiki ya imata karabashiki ya raya rabashiki ya raya Himata